Salam adik-adik mahasiswa yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Saat ini renungan yang akan kita dengar terambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 dengan topik takkan pernah sia-sia. Adik-adik, saya akan bacakan 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya akan mulai dari ayat di belakang ya. Sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Adik-adik, setelah kita menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, itu artinya kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Kita dilahirkan kembali. Karena kita sudah dilahirkan kembali, kita adalah anak-anak Allah. Adik-adik mahasiswa, kalau kita menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, Alkitab berkata, kita menjadi anak-anak Allah. Itu sebabnya, karena kita memiliki persekutuan dengan Yesus, dengan Tuhan, Alkitab berkata, berdiri teguh. Artinya kita harus berdiri di atas keselamatan yang diberikan oleh Yesus. Dan jangan goyah. Kita tidak boleh meninggalkan Yesus. Jangan goyah iman kita. Oleh karena jabatan, oleh karena saudaraku dikasih pekerjaan, tetap percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Dan dikatakan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Artinya apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Kolose 3 ayat yang ke-23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Apapun yang sudah lakukan, adik-adik mahasiswa, lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ada 5 poin yang saya sampaikan pada renungan kita saat ini. Poin yang pertama, nomor 1, takut akan Tuhan. Artinya, melakukan yang jahat berpikir 1000 kali. Kalau ada orang membujuk saudara melakukan yang jahat, mari berpikir 1000 kali. Sehingga engkau tidak mau melakukannya. Yang kedua, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, artinya kita harus hormat kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa apa yang kita lakukan, mungkin kita lihat secara mata jasmani kepada manusia, tapi sesungguhnya itu adalah kepada Tuhan. Kepada dosen kita, anggap itu kita lakukan kepada Tuhan. Kepada teman-teman kita, anggap itu kita lakukan kepada Tuhan. Yang ketiga, poin yang ketiga, selalu ikut teladan Yesus kita, yakni melakukan yang terbaik. Anak-anak, lakukan yang terbaik. Sebagaimana Yesus kita melakukan yang terbaik. Jangan asal-asalan. Lakukan yang the best. Yang keempat, jangan bermain-main dengan dosa. Jangan bermain-main dengan dosa. Dosa itu seperti seseorang memancing. Dia harus pakai umpan supaya ikan dapat. Dosa itu juga begitu. Memancing kita. Sepertinya enak kenajisan itu, tetapi efeknya, akibatnya adalah
hidup kita menderita. Yang kelima, hidup benar. Mari hidup benar. Engkau yang tahu dirimu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam, puji Tuhan.